Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Dedi Jasplin, CGP Angkatan 9, SMK Negeri 2 Gunung Talang. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas modul 23 pada tahap demonstrasi kontekstual, yaitu praktek coaching. Praktek coaching kali ini menggunakan metode triad yang terdiri dari 3 orang. Pertama, saya sendiri sebagai supervisor. Yang kedua, Ibu Lilia Eka Yustini sebagai coach dan Ibu Reza Melinda sebagai coachee. Berikut siklus praktek coaching dan dilanjutkan dengan video praktek coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lilia. Waalaikumsalam, Pak Dedi. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Baik, Bu Lilia. Hari ini kita akan melaksanakan praktek percakapan coaching secara triad atau 3 orang, ya, yang juga terdiri dari 3 siklus. Nah, untuk yang pertama ini saya bertindak sebagai supervisor, Bu Lilia sebagai coach, dan nanti Bu Reza sebagai coachee. Nah, sebelum kegiatan kita mulai, Bu, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah mengenai penilaian percakapan nanti. Saya sebagai supervisor akan mengamati Ibu, dan beberapa langkah nilai adalah yang pertama 3 kompetensi dari praktek coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Di samping itu juga prinsip coaching itu sendiri, ya, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching. Nah, lalu juga dalam praktek coaching nanti silakan Ibu menerapkan alur tirta atau mendengarkan dengan rasa. Baik, Bu, ada yang perlu dipertanyakan tentang penilaian kita? Tidak, Pak Dedi. Baik, Bu. Sebelum kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Nah, yang pertama, Ibu Lilia ingin saya membantu Ibu mengembangkan kompetensi yang mana dalam praktek coaching ini? Saya ingin dibantu mengembangkan kompetensi dari coaching itu sendiri, tentunya yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik, Bu. Ibu ingin dibantu mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan aktif. Nah, dari 3 kompetensi ini, Bu, bagaimana yang lebih spesifik yang ingin Ibu untuk saya amati? Oke, saya ingin Bapak bantu saya dalam mengamati dalam mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari coaching. Baik, Bu. Jadi Ibu ingin saya fokus mengamati kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, bagaimana pandang Ibu sendiri terhadap keterampilan kompetensi yang telah Ibu miliki, yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ini? Untuk saat ini saya masih merasa agak kurang mampu atau masih belum maksimal dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Itu yang saya rasakan saat ini. Nah, Ibu merasa Iya. masih kurang mampu Iya. dan kurang maksimal dalam kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Baik, Bu. Terakhir, apa harapan Ibu dari observasi yang kita lakukan bersama ini? Saya berharap dari observasi ini, dari kegiatan ini, saya mampu menggali potensi dari coaching, dan kemudian coaching dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya dengan langkah-langkah yang semaksimal mungkin yang bisa dilakukan oleh coaching tersebut. Baik, Bu. Jadi Bu Lilia ingin dari observasi kita ini, kegiatan coaching ini, Ibu bisa menggali potensi dalam diri coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Ya, betul. Oke, Bu. Baik, silakan kita lanjut ke tahap berikutnya. Ibu melaksanakan praktek coaching. Nanti setelah praktek coaching, saya supervisor akan mengamati Ibu selama proses coaching, dan setelah itu kita akan mengadakan lagi sesi pertanyaan setelah praktek coaching. Ya, Bu. Oke, Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Reza. Waalaikumsalam Bu Lilia. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Lilia. Alhamdulillah. Bu Reza, kita janji kemarin ya untuk bertemu hari ini. Kira-kira apa yang bisa saya bantu?
tujuan yang Ibu harapkan? Setelah pembicaraan kita ini, saya mengharapkan saya dapat menemukan solusi dan jalan keluar dari masalah yang sedang saya hadapi, Bu Lilia. Oh gitu, jadi ingin menemukan solusi dari masalah yang sedang Ibu Reza hadapi ya. Oke, kira-kira apa masalah yang Ibu Reza hadapi saat ini? Gini Bu, di kelas itu saya memiliki seorang murid yang menurut saya murid itu nakal, Bu Lilia. Nakal. Jadi ada seorang murid yang nakal di kelas Bu Reza. Nakalnya bagaimana Bu Reza? Nakalnya dia sering mengganggu adik kelasnya, teman sekelasnya, baik itu laki-laki maupun perempuan, tapi saat jam istirahat, Bu Lilia. Oh gitu ya, berarti dia selalu mengganggu temannya di jam istirahat tanpa memandang apakah itu perempuan atau laki-laki. Jadi kira-kira Bu Reza harapannya untuk anak kita ini seperti apa hendaknya dia? Iya Bu Lilia, besar harapan saya sebenarnya kepada dia, karena dia adalah salah satu murid saya di kelas 6. Kalau di SD kan murid kelas 6 itu adalah murid yang kita anggap sudah lebih besar dari adik-adiknya. Saya harapkan anak kelas 6 ini sepatutnya memberikan contoh yang baik kepada adik-adiknya, seperti itu Bu Lilia. Gitu ya, berarti dia sudah kelas 6. Bu Reza maunya idealnya dia sudah bisa jadi contoh untuk adik-adik, tidak mengganggu siapapun, berarti begitu ya Bu Reza ya. Iya. Baiklah. Berarti selama ini dia melakukan, apakah sudah ada Bu Reza coba proses yang Bu Reza lakukan untuk dia agar dia tidak nakal? Selama ini mungkin pas jam istirahat itu kan kita istirahatnya sebenarnya cuma 15 menit ya Bu Lilia. Iya. Dari jam 8 kita mulai proses pembelajaran sampai jam 9.30 kan kita guru juga butuh istirahat, Iya. makan. Setelah saya pergi ke kantor, ada saja nanti adik kelasnya yang mengadu, Bu, Bang Yoga nakal Bu. Bahkan ada yang sampai menangis Bu Lilia. Jadi yang pernah saya lakukan adalah saya menasehati Dilga supaya jangan mengganggu adiknya, jangan terlalu usil tuh, lihat sampai menangis, apa kamu tidak kasihan kepada adikmu, seperti itu. Begitu ya, berarti Bu Reza sudah melakukan langkah menasehati berarti ya Bu Reza. Selain menasehati, apakah ada langkah lain yang Bu Reza lakukan untuk Dirga ini? Iya, pernah sekali Bu Lilia jam istirahat itu karena udah terlalu sering pengaduan karena kenakalan dia, saya tidak pergi ke kantor gitu pas jam istirahat Bu Lilia. Jadi saya menghabiskan waktu istirahat saya di kelas bersama murid-murid saya, bersama juga ada di dalam kelas, seperti itu. Jadi saya menghabiskan waktu istirahat di kantor dari pagi di kelas, jam istirahat juga di kelas bersama mereka, seperti itu. Guru luar biasa, berarti sudah menasehati, sudah menemani di jam istirahat. Iya. Dari yang dua itu, apakah sudah ada hasilnya Bu Reza? Bagaimana hasilnya dari yang dua yang Ibu lakukan tadi? Ya, hasilnya kalau yang waktu saya nasehati itu, waktu dinasehati dia berhenti, tapi besoknya dia mengulangnya lagi. Tapi setelah saya menasehati dan menemani di dalam kelas, ada sedikit perubahan Bu Lilia. Sudah ada berubah dari yang dua tadi ya Bu Reza? Iya. Bu Reza kan sudah melakukan dua ini. Kira-kira ada tidak yang akan bisa Bu Reza lakukan lagi selain yang dua ini? Menurut saya karena yang dua langkah tadi belum maksimal hasilnya dan Dilga masih usil, jadi saya mungkin yang akan saya lakukan dengan Dilga adalah mungkin berbicara dengan serius kepada Dilga, mungkin di perpustakaan atau di ruang KS. Mungkin saya akan bertanya karena dia sudah kalau kelas 6 kan sudah memasuki masa pubertas, seperti itu ya Bu Lilia, sudah menuju remaja. Jadi mungkin saya akan mengajak Dilga bicara
empat mata secara serius. Gitu, berbicara empat mata. Iya. Berbicara empat mata ini ada tidak ide-ide kira Bu Leza mengajak seseorang untuk bicara dengan Dirga ini yang bisa memandu atau melihat bagaimana Dirga ini? Iya. Ada tidak? Ada terpikir oleh saya Bu Lilia, di jam istirahat pun atau menjelang pulang kan biasanya kita refleksi bersama rekan-rekan sejawat, membahas apa saja kejadian yang terjadi di kelas kita. Saya juga sharing dengan rekan sejawat, dan mungkin juga saya akan melakukan diskusi bersama orang tua Dirga. Berarti Bu Reza ingin berdiskusi dengan orang tua Dirga, berarti ya langkah selanjutnya diskusi dengan orang tua. Kenapa Dirga seperti itu? Berarti begitu ya. Berarti Bu Reza akan memanggil orang tua dan berdiskusi langsung dengan orang tua ya Bu Reza. Iya. Nah, kira-kira kapan itu akan Bu Reza lakukan? Kalau diskusi dengan rekan sejawat mungkin sudah saya lakukan ya Bu Lilia. Kalau untuk diskusi dengan orang tua murid saya ini, saya akan mengirim surat undangan kepada orang tuanya mungkin 2 hari lagi Bu Lilia. Biasanya di sekolah saya itu orang tua murid ini punya waktu untuk datang ke sekolah hari Rabu karena di situ hari libur mereka. Begitu ya. Berarti orang tuanya punya hari khusus berarti ya. Iya. Berarti Dirga bisa jadi kurang perhatian bagaimana atau pernahkah Bu Reza tahu kondisi Dirga ini? Kalau secara umum tahu Bu Lilia, cuman mungkin nanti dengan adanya diskusi saya empat mata dengan Dirga, saya bisa bertanya langsung dan mengkonfirmasinya langsung bersama orang tuanya. Nanti diskusi sama orang tuanya itu saya akan menghadirkan Dirga dan teman rekan sejawat juga. Oke, berarti langkah yang akan Bu Reza lakukan dengan teman sejawat, dengan orang tua, kemudian berbicara serius empat mata dengan Dirga. Nah, itulah langkah-langkah yang akan Bu Reza lakukan. Kira-kira ada tidak batasan waktunya kapan masalah ini akan selesai bagi Bu Reza? Iya, mungkin karena ini adalah karakter anak, karakter murid ya Bu Lilia. Mungkin kita berproses untuk mungkin hari ini tingkat kenakalannya 7, kita kurang-kurangi nanti mungkin dalam waktu 2 minggu mungkin ya saya akan melihat hasil perubahan dari sikap Dirga terhadap teman dan adik-adik kelasnya. 2 minggu ya Bu Reza ya, mudah-mudahan terlaksana nantinya. Kira-kira dukungan siapa dan siapa yang akan membantu Bu Reza nantinya? Baik, dari ide kita untuk menyelesaikan masalah Dirga tadi Bu Lilia, dukungan yang pertama sekali yang saya butuhkan adalah dari orang tua Dirga, dari rekan sejawat saya, dan terutama sekali adalah support dari kepala sekolah. Oke, berarti Bu Reza butuh dukungan dan orang yang membantu kepala sekolah, orang tua khususnya, dan juga rekan sejawat ya Bu Reza. Iya, Bu. Kapan kira-kira ini kita bisa berdiskusi lagi dari hasil dari hasil langkah-langkah Bu Reza tadi nanti? Iya. Saya akan setelah melihat jika Dirga sudah agak berubah menjadi anak yang lebih baik, saya akan menghubungi Bu Lilia lagi untuk menyampaikan hasil perkembangan sikap Dirga. Oke, saya tunggu ya Bu Reza. Ini yang terakhir ini, bagaimana perasaan Bu Reza setelah kita berdiskusi? Perasaan saya lega. Ya. Saya merasa senang sudah mencurahkan, sudah sharing dengan Bu Lilia, dan dengan sendirinya saya sudah menemukan ide solusi untuk menyelesaikan masalah yang sedang saya hadapi bersama murid saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Lilia karena sudah mendengarkan cerita saya dan membantu saya menemukan solusi terhadap masalah ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan berhasil ya Bu Reza. Saya tunggu kabar dari Bu Reza. Yang baik Bu Lilia. Oke Bu Reza, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Lilia. Waalaikumsalam Pak Dedi. Alhamdulillah tadi Ibu telah selesai melaksanakan proses coaching dan sekarang kita masuk ke siklus yang ketiga,
yaitu percakapan setelah pelaksanaan proses coaching, Bu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama, bagaimana Ibu menilai penampilan Ibu tadi? Saya menilai penampilan saya tadi, saya sudah merasa telah melakukan kompetensi coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coach. Kemudian saya juga sudah melakukan prinsip coaching, Mbak Dedi, yaitu berupa kemitraan. Kemudian saya juga sudah memaksimalkan potensi dari coach. Kemudian saya juga sudah melaksanakan alur tirta dengan adanya tujuan, kemudian identifikasi dan rencana aksi serta tanggung jawab pada coaching. Oke, baik Bu. Sesuai dengan percakapan kita sebelum supervisi, sebelum coaching tadi, saat percakapan pra coaching, Ibu ingin saya fokus mengamati dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, menurut Ibu saat Ibu melakukan pertanyaan berbobot, jadi bagaimana performa Ibu? Bagaimana penampilan Ibu? Saya merasa sudah maksimal dalam melakukan pertanyaan berbobot pada alur tirta tersebut, Pak Dedi. Oke, baik Bu. Boleh saya menyampaikan pengamatan saya? Proses coaching yang Ibu lakukan tadi sudah berjalan dengan baik. Pertama, Ibu telah menerapkan prinsip coaching, kemitraan. Dari pembukaan, Ibu telah menambahkan bagaimana suasana yang hangat. Lalu juga Ibu telah kreatif, proses kreatif. Saya lihat Ibu dalam pelaksanaan coaching tadi, Ibu kreatif sekali dalam membuat pertanyaan untuk menggali potensi dalam diri coaching. Dan begitu juga dalam diri coaching. Begitu juga saat memaksimalkan potensi. Nah, Ibu pandai menggali untuk bisa memaksimalkan terus potensi dalam diri coaching guna dia menemukan solusi dari masalahnya. Lalu kompetensi dari coaching juga telah Ibu lakukan. Saya melihat Ibu memberikan kehadiran penuh, Ibu memberikan kehadiran total kepada coaching. Ibu juga telah mendengarkan aktif dalam pembicaraan tadi. Sesekali Ibu mengulang apa yang disampaikan oleh coaching. Dan di pertanyaan berbobot Ibu juga telah mampu membuat alur pertanyaan untuk terus menggali potensi-potensi dalam diri coaching, sehingga pada akhirnya titiknya bisa si coaching sendiri bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dialami. Nah, bagaimana menurut Ibu? Benar Pak Dedi, saya sudah merasa bisa melaksanakan coaching itu dengan semaksimal mungkin, sesuai dengan apa yang Pak Dedi amati tadi. Oke, terima kasih Ibu. Nah, sekarang kita fokus. Ibu tadi sesuai dengan permohonan pertama, ini fokus saya mengamati daripada pertanyaan berbobot. Saya mengamati pada saat Ibu mengajukan pertanyaan berbobot di tahap identifikasi, itu saya rasa sudah sesuai dengan alur coachingnya. Sudah saya lihat pertanyaan yang Ibu berikan itu berbobot. Namun ada sedikit saya lihat setelah Ibu mengajukan pertanyaan di tahap identifikasi ini, Ibu terkesan memberikan argumen. Saya menangkap tadi setelah dijawab oleh coach, Ibu bertanya, Ibu menjawab, berarti siswanya kurang perhatian ya Bu. Jadi seolah Ibu memberikan argumen terhadap si coach. Nah, bagaimana menurut Ibu? Oh iya benar Pak Dedi, saya merasa sudah memberikan argumen ya waktu menyatakan siswa itu kurang perhatian ya Bu, itu ya Pak Dedi ya? Iya berarti ya saya melakukan kesalahan di bagian sana. Terima kasih Pak Dedi sudah mengingatkan. Baik Bu. Nah, berarti kan sudah nampak di tahap identifikasi Ibu ada sedikit berargumen. Nah, kira-kira apa rencana Ibu untuk tindak lanjut selanjutnya? Terima kasih Pak Dedi. Saya mungkin harus berlatih lagi kayaknya ini bagaimana supaya tidak berargumen dalam melaksanakan coaching ini. Mungkin saya harus fokus lagi. Kemudian saya harus mendengarkan lebih aktif apa yang dikatakan coach tadi. Harus konsentrasi lagi kayaknya saya Pak Dedi. Baik Bu. Ibu lebih konsentrasi. Iya. Kira-kira Bu, apa yang sudah terbayang bagi Ibu yang bisa Ibu lakukan untuk terus mengembangkan kompetensi pada tahap identifikasi ini supaya Ibu tidak berargumen lagi? Berarti saya harus berlatih lagi kayaknya Pak Dedi. Saya harus berlatih lagi semaksimal mungkin.
kemudian menambah ilmu tentang coaching itu sendiri, kemudian agar tujuan dari coaching itu tercapai. Itu yang ingin saya lakukan lagi, Pak Dedi. Ibu ingin terus berlatih. Iya, terus berlatih. Baik, Bu. Nah, kira-kira kapan akan Ibu lakukan? Dalam minggu ini insya Allah, Pak Dedi, saya akan mencoba berlatih lagi. Dalam minggu ini. Iya. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu? Saya tentunya ingin dibantu oleh orang yang lebih mungkin ahli dari saya, bisa saja kepala sekolah, kemudian rekan sejawat yang ada di lingkungan sekolah saya. Oke, baik Bu. Ini sudah mendekati akhir pembicaraan Iya. kita. Nah, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari proses yang kita lakukan ini? Saya mendapatkan pengalaman baru, Pak Dedi. Kemudian saya mendapatkan pengalaman baru bagaimana melaksanakan coaching itu sendiri. Kemudian bagaimana saya harus mengajukan pertanyaan berbobot, dan kemudian saya harus lebih konsentrasi supaya agar kesalahan saya yang berasumsi tadi atau berargumen tadi tidak terulang kembali dalam bisa coaching yang akan datang. Itu Pak Dedi. Baik Bu. Ya. Nah, terakhir Bu, bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah melaksanakan proses ini? Saya senang sekali karena saya mendapatkan ilmu bagaimana supaya tidak berasumsi, kemudian akan mencoba memperbaiki diri lagi agar tidak melakukan kesalahan di dalam coaching, dan tentu saja saya juga senang coach saya mendapatkan solusi dari permasalahan ini. Baik Bu. Ibu akan melaksanakan dalam minggu ini. Ya. Dan saya ingin nanti mendengar seperti apa ceritanya dari apa yang telah dilakukan. Ya, terima kasih banyak Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi atas Iya, Bu. waktunya. Sama-sama. Demikianlah tugas demonstrasi kontekstual praktek coaching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.